Musa. Nah, jadi kenapa kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Sementara tanpa kelahiran Yesus, kamu percaya bahwa adanya Tuhan. Loh, dia sudah dinubuatkan. Capek ya. Dinubuatkan bahwa Akan datang sang penebus, sang Mesias itu. Mesias itu Tuhan atau manusia? Dia, sang Mesias itu dahulu orang-orang itu menyatakan sang Mesias itu seperti seorang raja. Jadi Mesias itu artinya manusia apa Tuhan? Dia datang sebagai sang penebus, tapi mereka memperkirakan arti sang Mesias itu yang diberkati, tapi mereka nggak terima orang Yahudi ini. Aduh, saya tidak tanya itu loh, panjang kali lah Keko Gorga. Karena sebab apa dikatakan Yesus? Percayalah walaupun kamu tidak melihatnya. Itu artinya apa? Tuhan itu harus dipercaya walaupun tidak berbentuk, tidak berwujud. Loh, kalau begitu kamu ngomong sama si Thomas. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Iya. Kaulah si Thomas. Iya, Kau menginginkan Tuhan itu ada. Loh, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak Makanya melihat. saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya Musa? Itulah Yahweh. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus lahir, apakah Tuhannya Musa Yesus? Ya kan firman itu belum berbentuk menjadi manusia. Nah, oke. Siapa yang menubuatkan Tuhan itu akan lahir? Nabi Yesaya. Hah? Apa? Nabi Yesaya. Yesaya menubuatkan akan adanya lahir Tuhan. Baca ya Yesaya 9 ayat 5. Oke, Yesaya 95 ya. Baru lagi. Iya. Iya, Otena agak unik nih, ini baru lagi nih. Oke, kita lihat ya. Suka-suka mereka jadinya. Iya, benar. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, Hah? yang mana Yesaya berapanya? 9 ayat 5. Oh, jauh betul loh. 9 nomor 5 katanya kan? Iya, 9/5. Betul, betul. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kok jauh betul lari? Loh, tadi kata kau 95. Wah, asbun. Ini orang asbun asal bunyi aja kan. 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan Dia baunya. kamu bacanya pakai tab, makanya kamu kalau di tab. Sekarang saya tanya, kalau di di tab zaman itu kan, Yesaya Yesus sudah lahir. kalau di tab kan tulisannya ada garis miring. Iya, di zaman Yesaya sudah lahir. Loh, Yesus itu dari Tuhan dari awal, Alfa dan Omega. Saya bertanya sudah lahir belum? Ya dia sudah ada. Lahir Sebab belum? Lahir. seorang anak Telah lahir. Iya. Sudah lahir di zaman Yesaya, Yesus. Nah, berarti yang melahirkan Yesus di zaman Yesaya siapa? Telah lahir. Itu nubuat. Coplek. Nubuat itu artinya Iya. karena di sini telah, bukan akan. Kalau nubuat maunya dia bilang, sebab seorang anak akan lahir, berarti nubuatan. Ini katanya telah lahir, berarti sudah lahir. Sabar. Pertanyaan saya, siapa seorang ibu yang melahirkan Yesus di zaman Yesaya? Kalau Yesaya berkata akan lahir, berarti Tuhan belum ada. Iya benar. Karena adanya di abad 1, sementara Sabar. Yesaya di abad berapa? Padahal Tuhan dari dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya selalu ada. Yang Makanya menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan. Siapa namanya? Ya, waktu itu belum ada Yesus, dia masih Yahweh. Dia masih Tapi berkata aku bilang sudah ada selama-lamanya. Ya kan
Bapak bersatu dengan Cari yang Roh lain dan deh, saya firmannya. Ya, udah bang, percuma bang, asli bang, abang capek. Ya, Kenapa? itu dilanjutin aja di kejadian. Tuhan abang istirahat, nah sama abang juga istirahat ya. Loh, biar aja tahu. di atas. Oh, Biar nggak aja boleh di di atas. atas. Tarik Loh, yang lain. Aku heran Jangan deh. poin Ntar, ya. aku mau Udah, tanya sama udah. kamu dulu. Burat, Ya udah abang istirahat aja kayak Tuhan abang istirahat di hari ke-7 ya, istirahat. Bukan. Capek abang, Aku capek. mau tanya dulu. Jangan nanya, abang jangan kan suruh istirahat dulu ini host. Kasihan. Mantan Istirahat. di mana? Iya Tuhan. Di mana dulu? Istirahat. Dulu bang. Nanti capek Istirahat aja ya. pingsan pula. Tuhan abang juga di hari ke-7 istirahat, abang juga Makanlah dulu. makan dulu. Makan dulu. Istirahat Dang maila ya. kok. Dang maila kok. Pada le. Kok marah? Udah istirahat, saya nyuruh istirahat abang. Gak usah diturunkan. Dang marsa kau. Dang marsa kau. Eyang. Au. Oke, halo Kiana. Halo. Au. Assalamualaikum Tersungguh kau. warahmatullahi wabarakatuh. Oh muslim. Waalaikumsalam. Adong do buru-buru. Gimana bang, ada mau disampaikan? Haninmu loak. Buat Tidak lo. berisirado. Alani otomido. Maka tayo ko sa tuaw. Bahasa ho. Halo bang, Song ini. Kiana. Son dia do. Ah. Hodo mo bereng dah. Ho berdiskusi di son menunjukkan hodo lo akon do ho. Oh. Bergabus. Pala bapak kau lah. Udang roa. Bang pakai bahasa Indonesia bang, saya nggak ngerti. Mengamuk dia sama aku. Oh, ngamuk. Katanya aku perempuan yang buat malu karena bermarga Bata. Dia bilang saya tukang buat malu orang Bata. Aku bilang kau lah yang malu di sini, bodoh kau. Iya, yang kuda dari tadi kau yang bergabus bawa Jangan berantem, jangan berantem. Udang. Dang. Selamat malam. Selamat Stepu, malam. selamat malam Stepu. Muslim apa Kristen Stepu? Saya Kristen bang. Saya sama juga sama Geo Pak. Iya oke. Gini, Bang. gini bang, gini Kak Nora, bagaimana bisa Anda paham apa yang dikatakan oleh Geo? Karena akal Anda kurang. Oh coba yang abang kan akalnya banyak nih, coba dijelasin tadi. Nih saya pengen denger nih yang akalnya banyak nih, coba. Iya, karena Tuhan abang siapa? Baru yang paling kita, saya Stepu. Akal perempuan kan kurang. Jadi Iya. Iya. Sama Ini kan laki-laki aja ya. akal abang kan banyak nih. Tuhan abang siapa? Sama Bang Temon, Bang Teman. Ini sok boleh sama saya dulu lah. Saya mau nguji nih yang akalnya banyak. Tuhan abang siapa? Kedua arah ya. Iya Tuhan abang siapa? Mau 7 arah terserah Tuhan abang saya. lah. Alah. Apa dia bilang weh jaringan di? Sinyalnya jaring abang sok-sokan naik ke atas nongtong nura sinyal abang pun nggak beres bang. Malum lah bang, namanya di gunung. Nggak usah curhat. Mana lah kita kok di gunung? Mana aku tahu abang. Katakan orang gunung jangan naik. Kak Nora. Intinya signal bagus. Sebentar ya Kak Nora, karena Sok. Kak Nora kalau kita banyak nanti Kakak Nora ceritakan pun bagaimana saya bisa nanggapinya karena di mana ini Bukhari ya 12:4. Ya, jangan masuk teman, jangan Oke. masuk ya. Oke sok. Di Bukhari Oke, mengatakan apa-apa. bahwa Nanti mau- otaknya perempuan setengah. Setengah kurang Ya, begitu. kalau kurang. seandainya itu dikatakan Nah. kepada istrimu, apakah sebagai suatu penghinaan? Istri saya Kristen Kak. Istri saya Bukan, Kristen. seandainya, Kami seandainya. diajarkan Kalau kau mengatakan kepada istrimu, Kita otakmu bukan seandai, mengatakan Kak. suatu penghinaan. Kak, kita bukan sandai istri. Iya. Jangan Apakah pakai sandai, jangan penghinaan bahas. ketika dikatakan istri perempuan otaknya setengah, suatu penghinaan? Kakak Nora Menurut kamu, yang baik kalau hati, perempuan Kakak dikatakan Nora yang otaknya baik hati. separuh, suatu penghinaan tidak? Sebentar dulu. Penghinaan tidak, itu aja dulu. Bukan penghinaan, itu di sini. Gimana mau saya? Saya nggak Itu bisa open penghinaan ini. tidak. Masalahnya itu penghinaan Karena tidak. gini Kak Nora. Kalau Bukan, menurut Sebentar. saya biar enak kita kan Sebentar bilang dari dulu. dua arah. Kalau di Alkitab- Menurut kamu, belum. kalau ada perempuan dikatakan otak Iya, jangan, setengah, penghinaan jangan. tidak? Penghinaan, enggak? saya bukan menghina, tapi di Aduh, mengerti nggak? apa Begini sa- lah bang, gimana ya? bang. Di Karena kau jaringannya Al-Quran. jelek, kau nggak bisa menjabarkan terlalu panjang karena putus-putus. Saya pengen tahu aja,
Apakah ketika perempuan dikatakan otaknya setengah, penghinaan atau tidak? Itu menurut kau dulu, menurut kau, jangan menurut saya, jangan menurut Bukhari. Menurut kamu? Oke, kalau kami Kak di Alkitab tidak seperti itu. Pernyataannya jadi kalau perempuan perempuan dikatakan sepadan, kami penghinaan. sepadan. Penghinaan. Perempuan itu Oke, saya sepadan. tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan Kalau ini. bukan, kalau Saya lebih bagus dikatakan otak separuh daripada Kalau di dikatakan perempuan. oleh si ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang ngomong anjing kepada perempuan Kanaan itu? Tolong jawab. Siapa ini? Yang dijawab bang. mana ayat berapa? Siapa ini? Siapa Ayat yang ngomong ini? berapa? Kakak ayat berapa? Matius 15 Ayat nomor berapa, Kakak 26. Nora? Siapa yang mengatakan perempuan Kanaan itu anjing? Siapa yang sebentar. mengatakan? Boyau, Siapa Sebentar. yang mengatakan Sebentar, Bang. perempuan Kanaan itu anjing? Aduh, Ayo, ketampul kan, Lebih enak ketampul kan. dikatakan perempuan otak setengah atau perempuan anjing. Mati, kau Kata mati. perempuan ini apa? Kata perempuan itu benar Tuhan, namun Sebentar. anjing. Ayat berapa? Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakan Ayat kepada berapa? perempuan itu anjing? Coba jawab, siapa namanya ini? Kau baca. Matius itu bang. Bagaimana? Saya udah baca. Bagaimana Anda Ya, bisa saya paham bertanya. karena Saya Anda bertanya. akalnya Saya kurang. bertanya, lebih bagus kamu membilangkan istrimu otak Begini. setengah atau istrimu anjing? Sebentar Kak. Ya, Sebentar saya ya. tidak mau penjelasan. Bagaimana bisa Anda paham Kamu apa kan yang mengutip di dalam Bukhari. Sebentar. Ketika perempuan dikatakan otak setengah, Iya, sebentar ya kan? dulu lah. Lebih baik dikatakan Sebentar, otak Kakak. setengah atau dikatakan Bisa. anjing. Begini, kita pakai waktu gimana? Pakai waktu kita gimana? Sangat perlu pakai Kita waktu. pakai waktu, Kak Nora. Kamu bagaimana mau pakai waktu sama saya, jaringanmu putus-putus. Saya minta kejujuran aja deh. Ya, saya minta kejujuran. Makanya kenapa dikatakan otaknya perempuan itu separuh? Karena perempuan itu bukan seorang imam. Perempuan itu bukan sebagai tanggung jawab bagi keluarganya. Yang menjadi tanggung jawab itu adalah suaminya. Makanya akal pikir manusia, akal pikir perempuan tidak bisa disamakan dengan akal pikir laki-laki. Gitu loh, Saudara. kekuatan perempuan tidak bisa disamakan dengan kekuatan laki-laki. Makanya Saudara. dalam Islam, kau diam dulu pemakan babi. Di dalam Islam, sabar. perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Saya tidak takut. Ya, saya tidak takut. Tidak dapat poin dari dia. Satu, dia katanya di gunung, jaringannya tidak bagus. Ya kan? Kedua, dia tidak mau jujur. Saya katakan, lebih baik istri kau dikatakan otak separoh atau anjing. Dia tidak mau jujur. Tidak mau jujur. Saya di sini butuh jujur gitu loh. Saya dikatakan otak separuh nggak masalah. Seperempat pun saja saya tidak masalah. Saya tidak masalah. Memang betul kok. Kenapa perempuan itu tidak pernah dikatakan menjadi imam? Perempuan itu makmun. Makanya dia tidak bisa ya. Pemikiran dia seperti laki-laki itu tidak bisa. Begitu. Itu simpel sebenarnya. Ya, simpel sebenarnya jawaban dari situ. Makanya perempuan itu tidak layak seperti apa? Menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah laki-laki. Dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Betul maksudnya. Gitu loh. Nah beda, di dalam Bible kau perempuan kau dihinakan kali dikatakan anjing. Kok gak mau jujur sama saya kau? Begitu Georga, kau lebih senang lah. Ku tanya kedua kau Georga. Kalau seandainya saya katakan istrimu otak separoh, lebih baik apa istrimu ku bilang anjing? Tahu kalau aku bisa jawab ya tadi itu. Saya tanya sama kau, lebih bagus dikatakan otak separoh atau anjing? Bukan otak Jawab. separuhnya itu. Hah? Itu perumpamaan itu. Apa perumpamaan? Iya. Itu Enggak. Perempuan dikatakan Kakak anjing si itu Diargo mau perumpamaan. bantu jadi di pihak kita katanya. Dia memohon pertolongan dan daripada Tuhan. Oh jadi Tuhan memperumpamakan perempuan ini anjing. Bukan. Begini. Waktu Kaget kamera sampai katanya. Dan Begini ya. kepada anjing. Sabar. Itu perumpamaan saya terima. Jadi perumpamaan itu Yesus mengkiaskan perempuan Ya. itu adalah anjing gitu. cara berdialognya Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan itu begini dia. Dia memohon, Tuhan, anak-anakku sedang sakit, tolonglah Ya. anakku. Terus Tuhan menggubris nggak? Yesus menggubris nggak? dia dan Yesus menjawab,
Yesus tidak menggubris pertama, weh, baca Iya. dulu kau. Ya, tidak ada untuk makanan, tapi bilang remah-remahnya dimakan oleh anjing juga diri bersama Nah, sekarang perempuan perempuan Kanaan itu dikiaskan kepada Yesus sebagai apa? Iya, dibilang gitu, tapi dibilang imanmu. Sebagai apa ya? Seperti Anakmu. itu sebagai apa? Jawab. Iya, sama seperti ya, Sebagai dia memang dibilang seperti anjing. Iya, anjing. Kan? Anjing. Oke. Nah, gitu dong jujur. Masa saya bilang begini? Ah, badanmu besar kayak badannya. Tuhan kamu aja. Oh. Sabar, Tahu ya, kau ya. semakin kau bela Georga, semakin tertampol kau punya omongan. Itu saya perumpamaan. Oke, saya terima perumpamaan. Kamu tahu. Perumpamaan itu, apakah Yesus mengkiaskan perempuan itu dengan anjing? Iya, karena Yesus mengatakan Bani Israel itu adalah anak-anak. Kiasannya tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak merujuk kepada Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing. Kepada anjing siapa? Perempuan Kanaan itu dikatakan anjing. Pertanyaan saya, lebih dia bagus melihat itu dikatakan imannya. otak separoh atau dikatakan anjing? Jujur aja dulu itu. Dia melihat iman dari perempuan. Enggak, itu pertanyaannya Georgio. Jawab. Siapa itulah itu Bang Cuma itu? Nah, ini kita tanyalah siapa lah. Bang Cuma. Assalamualaikum, selamat. Bang Cuma. Ya, selamat malam. Nah, oke. Tante Nora ndak bisa jangkau tuh ayat yang tadi karena otaknya Oh, dijangkau. tahu. Jangkau pakai apa? Oke. Kenapa? Coba Nggak bisa. abang Nggak otaknya bisa. full. Abang otaknya full. Ya, Lanjut teman dulu ya. Saya mendengarkan dulu. kalau di kita Kristen nggak ada separuh-separuh, cuma Iya, kan tapi di Tante Nora. Iya, tapi kan di anjing Kristen nggak punya ada otak. separuh-paruh, tetapi kalau di Kristen perempuannya dibilang anjing. Iya, anjing kan nggak punya otak. Anjing kan nggak punya otak, berarti mending separuh daripada nggak punya otak, Bang. Dikatakan tidak punya otak daripada dikatakan anjing. Nah, Tante Nora nggak bagus. bisa paham itu karena separuh. Tidak bisa pahami apa? Namanya juga otak separuh nggak bisa paham, Mbak. Coba. Bang Cuma. Separuh tadi. Bang Cuma. Separuh tulisannya. Bang Cuma saya mau nanya, anjing itu punya otak nggak? Bang Cuma, anjing itu punya otak nggak? Nggak punya paman. Itu tinggal jawab aja, anjing punya otak kek? Iya, udah anjing itu nggak punya otak, Mereka punya otak. udah hewan pula, Dan anjing Mereka punya otak tapi nggak ada logika. nggak punya akal ya. Nggak punya otak tapi nggak ada logika. Nggak punya. Nah berarti perempuan-perempuan di Kristen dibilang tidak punya akal, mending Bunda Nora punya setengah. Ya, udah. Tapi yang dinyatakan Jangan pakai tapi, itu udah redaksi ayatnya udah jelas anjing, ya udah jelas di sana tertulis anjing. Apalagi Tuhan itu menyatakan itu redaksi ayatnya, bos, redaksi ayatnya udah jelas anjing. Iya, Apa? sementara yang dibawakan tentang otak separuh itu nggak begitu tulisannya. Itu betul Enggak, itu akal. Soalnya perempuan tuh lebih ke perasa kan. Perempuan lebih ke perasa, kalau laki-laki lebih ke logika itu sebetulnya. Cuman kan Oten tuh dikatakan anjing. itu tentang Udah takut ke band, takut ke band, lanjut ah. berpendapat. Ya, saya menunggu rungkatan ini sebenarnya. Aku udah laki-laki karena tadi udah kita rungkat. nih Oh, takut perungkat ah. Udah dibersihkan, Takut rungkat. Udah dibersihkan ya. Oh, maaf ya host ya kalau rungkat ya host ya, soalnya ada tertulisnya kayak gitu di Ini kita Bible-nya. gantian ya kan. Soalnya nanti kita nggak dijadikan narasumber lagi. Iya. Ini rungkat, makanya saya tadi Kalau tanya, kami- Bang ini udah anti rungkat nggak? Udah katanya oke aman. Aman. Kami- Silakan Bang Cuma. Oh Silakan. diam nggak Silakan. Yoga? Kau lebih bagus Iya, ngomong isi- sama binimu anjing daripada perempuan otak setengah. Diam dulu kau. Silakan Cuma. Ayo bela Ganti lagi. tema aja lah, cuma ganti tema, sok tema apa yang cuma kuasai, mungkin mau diskusi baik-baik ya, soalnya udah ketampol juga kan ya. Nah Oh, gitu ya, tapi aja, jangan apa dengan tema yang anjing. cuma Oh, kuasai.
Tapi jangan dengan Sok, Tante Nora, apa? karena otaknya kan separuh. mau sama siapa? Mau sama siapa? Takut sama Kak Nora. Masalahnya Udah pilih mau sama siapa. baca yang Enggak sanggup dia karena otaknya Nora separuh. ngerti, berarti lebih parah kau itu separuhnya. Nora ngerti baca itu tadi. Kau enggak. Kau Ya, temanya mau apa cuma Berbukti dia enggak. Kau udah ketampol, kau udah ketampol. Kau udah ketampol, kau nggak ngerti baca Bible-mu. Nora baca Bible-mu jelas. Nggak lari-lari dia. Nggak ngarang-ngarang. Iya, namanya juga otak separuh, nggak bisa dia ya paham. udah jangan body shaming lah, Nggak Pala. ada, dia lemah. Udah lah, Nggak ada Pala. dibilang wanita otak Gak separuh, gini pada teman-teman, orang tahu. memang kita nggak ngerti, kan kita manusia, mereka hewan ternak, anak-anak domba. Anak domba, emang nggak nyambung. Betul. Otak saya yang separuh ini tidak bisa mencerna ya apa yang dikatakan oleh Yesus ketika mereka dikiaskan kepada anjing. Itu loh, dia jadi sudah begini. mengaku Kata tidak mau bisa body mencerna. shaming, nggak apa-apa. Karena Karena dia begini, yang katanya tidak membilangkan bisa body mencerna. shaming itu membilangkan otak separuh itu hanyalah anjing. Anjing itu ya punya otak full tetapi tidak ada akal. Saya ada akal gitu. Silakan. Iya benar juga sih, silakan. Nah, silakan. Bapak yang otaknya full. Silakan, Bapak Nah, otaknya itu full. Otaknya full, tetapi Iya, kalau tapi nggak ada akalnya. Tapi nggak ada akalnya, sama kayak anjing, ada otaknya tapi nggak ada akalnya. Full dia Kan full. anak domba, Ya anak silakan. hewan. Anak hewan, silakan. Tapi saya mau mencoba dulu bicara pakai bahasa manusia, mungkin nanti saya berbicara pakai bahasa anjing ya, Pak ya. Silakan, Bapak yang monyet, silakan nyet. Itu Nora, tahu tidak di hari penghakiman Ya nyet, gimana nyet? Tuhan Yesus datang Kok akan Tuhan Yesus datang? Apalah yang apa temanya, Cok? Lagi, memisahkan gitu. domba-domba dan kambing-kambing. Aduh, diperumpamaan sama binatang aja lama-lama ini jadi kebun binatang, Bang. Mau diperumpamakan dengan binatang kau nih. Nah, Dari tadi binatang aja yang dibahas. domba-domba itu akan dibawanya ke dalam kerajaan Allah dan kambing-kambing itu Oke. akan dilemparkan ke dalam lautan api. Oke. Nah, saya mau nanya Pak, kambing itu hewan atau tumbuhan? Yaitu yang tidak percaya kepada Yesus. Iya, yang saya tanya tuh, kambing itu hewan atau tumbuhan? Mereka manusia. Sejak kapan kambing jadi manusia? Bener otaknya full ini. Next, oke saya tanya Bang Cuma. Bang Cuma, domba itu hewan atau tumbuhan? Itu kayak gandum dan alam. Menurut kamu apa? Gandum Enggak, saya dan kan alam. nanya Pak. Saya nanya, domba itu hewan atau tumbuhan? Ini kalau yang nggak ada isi akal di Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. ditanya Menurut- malah nanya. Oh nanti dijawab, ya udah. Ya udah nanti dijawabnya, berarti saya juga nanti ngobrolnya ya Pak ya. Ya udah yuk kita mengheningkan cipta di sini yuk. 1 2 3. Ini cuma ini Assalamualaikum, sehat selalu yang Tentu sudah mereka mampir. ketawa. cuma kau Kristen Kristen apa? Ya, Kristen apa kau? Protestan, Katolik, apa? Advent? Kristen apa? saya Protestan. Protestan. Nah, kalau Iya. Protestan itu kan munculnya belakangan. Halo Bang Cuma. Ya. Kitabnya ada berapa? Iya. Protestan. Ada berapa kitab? Satu. Bible itu Satu. terdiri dari beberapa kitab-kitab. Barakallahu fikum. Berapa jumlahnya yang Protestan? 66. Ya, satu lah. Ada mana bener Georga? Kau nggak ngerti kau. Kau bilang kau punya otak ada isinya, tapi isi Bible-mu aja kau nggak tahu. Ya tahu lah isinya. Ya, isi Bible-mu ada berapa? Berapa kitab? Oh, maksudnya isinya. Ya. 3. Kalau isinya. Lama Tiga kali kitab. mikirnya. Hah? Tadi kau bilang onom-onom. Mana ya kau? Oh, betul tadi betul. 66. 66. Ya. Bang cuma nggak ngerti bahasa Batak, aku rasa dia. Nggak ngerti dia 66. Tapi dia lanjut bentar ya. Siap bunda. Cuma. Kau ngerti 66? Berapa itu? Ya, Nah,
Ngertinya kau maksudnya? Iya. 66 berapa katanya? Berapa biji isi kitabnya? Kok? Tapi namanya Bible, kok isi kitabnya 66? Itu bahasa apa itu? 66. Bahasa Batak sih Georga. Kau orang apa? Orang apa kau? Oh, betul. Ya, Ngomong aja payah kali kau. Kayak gini mau digakui otak kau penuh. Ngomong aja payah. Aduh, bang cuma gitu loh. Laki-laki oh iya iya. ya Allah, kencangin suaranya. Kurasa laki-laki separuh kau nih malahan. Nggak lengkap kau laki-lakinya nih kurasa nih. Laki-laki kok menyek kencangin suaranya. Ketawa pula kau. Hah? Ngertinya kau yang kutanya tadi? Ada berapa isi kitab dalam Biblemu? Jangan menghadapi laki-laki kayak gini, pusing kepala kita, mati. Bilang Protestan itu punya jumlah kitab tertentu. Tahu kau berapa? Banyak. Iya, berapa banyaknya? Nggak tahu. Jangan ngaku punya otak lah kalau nggak tahu. Apa gunanya otakmu itu? Berarti kalau nggak tahu kau pengajaran dalam kekristenan ada jumlah kitab dalam Protestan berapa banyak? Kristen apa kau? Ikut-ikutan aja, ya. Kristennya ikut-ikutan aja. Jangan ikut-ikutan. Yang betul-betul baca kitab aja ditipu. Kau lagi yang ikut-ikutan. Nah, tipu lah kau. Oke. Bang Cuma. Kencangin suara lah. Suaranya kayak belum. Udah makan belum? Bang Cuma, open mic dong. Udah makan? Nangis dia. Udah makan belum? Ini sementara makan, sambil makan. Udah makan dulu ya. Kau makan di bawah dulu. Jangan lupa makan B2 juga ya. Biar otak kau nggak mampat dengan lemak babi di bawah. Makan di bawah. Bicara aja menye gitu, laki-laki kau menye. Gerga. Tadi kau kan bilang 66 kitab kan? Oh, Kenapa? Bahasa. Ya kan? Itu kan Protestan abad 16 itu. Martin Luther. Sebelumnya kan ada Katolik. Katolik itu kitabnya berapa? Oh, kami berbeda dengan mereka. Kami juga nggak percaya. Mereka juga gini ya. Keselamatan diperoleh dengan keselamatan itu anugerah iman dan perbuatan. Kami nggak begitu. Nggak ke situ kutanya. Ya aku cuma mau tahu jumlah kitabnya, selisih berbedanya berapa kitab. Oh, aku nggak tahu. Karena aku nggak pernah gereja di sana. Oke, Katolik itu 72, sisanya selisihnya 6. Ya, 72 lah yang standar Katolik aja ya, 72. Ya, standar. Itu kan udah beda jumlah kitabnya. Sementara kan duluan Katolik pengajarannya. Jadi, yang sebenarnya diajarin Yesus itu ada berapa kitab untuk diajarkan kepada kalian? Itu nggak bakal paham bang Bejo. Udah nggak bakal paham, udah nggak bakal masuk. Udah hoten tuh imannya saja. Sekarang kita bahas saja ketuhanan. Soalnya kalau kayak gitu mah udah nggak bakal selesai kayak gitu. Kita berbeda sekali dengan paham mereka. kayak gitu mah. Kalau Kita mereka dibahasan sama Roh Kudus tadi, Gregory. Kalau Iya. Roh Kudus dia percaya, harusnya dia percaya. Penulis kitab itu kan dipenuhi Roh Kudus. loh begini loh. Kalau beda, berarti Roh Kudusnya beda. Itu mau kutanyakan. Kalau kau bilang beda, menghujat Roh Kudus nggak itu? Begini, Allah aja berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, tapi kenapa mereka kan gembala sidangnya adalah Romo atau Paus gitu, tapi nggak bisa menikah. Kalau kami Iyalah, aku tahu maksud kau itu. Tapi masalah gini, perbedaan itu bukankah harusnya menurut panduan Roh Kudus dalam memahami pengajaran Yesus, dalam membuat kitab atau memahami kitabnya? Kalau beda jumlah kitabnya aja yang dituliskan, bukankah itu Roh Kudusnya berarti beda-beda? enggak,
Kalau enggak, kenapa beda? Roh Kudus kami percaya, buktinya mereka lihat cara mereka berdoa dalam nama Bapa, Kau Putra, terlalu dan Roh percaya Kudus. kepada Roh Kudus yang diajarkan kepada Petrus atau Roh Kudus yang diajarkan kepada Martin Luther? Karena Katolik kan kepada Petrus pengajarannya, ya kan? Murid Yesus Petrus kan yang jadikan Katolik kan? Iya, tapi kami tetap Ya. Tritunggal. Berbeda dengan kalau Bukan kami itu yang kutanya, bukan Tritunggal, yang nggak peduli aku isi ada Tritunggal apa enggak. Tapi kitab itu ada 6 yang dibuang. 6 kitab. sakramen kami berbeda. Kalau sakramen kami di Protestan cuma Berarti Georga, yang didapatkan kau dari pengajaran Yesus itu udah beda dengan yang diajarkan Petrus. Berarti Petrus dapat pengajarannya dari Yesus itu dengan yang kau dapatkan udah beda. Kau ngikut pengajaran siapa? ya, coba aku tanya kamu. Petrus saat dia melihat Tuhan naik ke surga, apa yang Tuhan katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di mana Petrus melihat Tuhan naik ke surga? Di mana? Loh, seluruh muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, tapi kenapa dia membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus? Yang lihat cuman Yohanes, kan tulisan Yohanes saja. Tahe itu dalam Matius 28. Ini saya bacain. Yang lihat siapa? Matius apa Yohanes? Matius paling akhir nih. Hah? Itu amanat agung. Coba lah. Ini Yang mabuk siapa nih sekarang nih? amanat agung. Yang naik ke surga aku tanya. Yang duduk Nah, di sebelah yang kanan naik ke Bapak. surga Yang duduk di sebelah kanan Bapak, siapa yang ngajarin? Siapa bukan. yang Dia lihat? kan bacakan perintah Tuhan ini. Yang dibilang naik ke surga itu, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu baru naik ke surga. Kalau yang naik ke awan-awan, naik ke langit itu banyak yang lihat itu bukan belum ke surga, itu belum. Bisa aja orang mabuk lem itu ilusi. Yang dibilang Yohanes yang duduk di sebelah kanan Bapak, itu siapa yang ngajarin? Yohanes kan? Ada lagi yang ngajarin, yang menunjukkan dia duduk di sebelah kanan Bapak selain itu? Ada? Itu pengakuan Imam Rasulih. Hah? Kok Imam Rasul sih duduk sebelah kanan Bapak? Kamu nggak tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu untuk memberitakan Injil? Nggak ada dibilang Yesus dia naik ke surga duduk sebelah kanan, nggak ada. Bukan Yesus yang bilang, nggak dibaca Bibelnya. Bukan, yang aku bilang baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, yang kau dan bilang Roh tadi Kudus. naik ke atas ke surga itu. Nggak, ada tadi yang kan bilang. kamu membandingkan Roh Kudus Katolik dengan Protestan. Si Petrus saja membaptis waktu hari pencurahan Roh Kudus. Udah nggak ada. Oke, halo. Halo, Masih kuat? masih. Aku kalau jam segini masih nonton bola aku biar. Masih kuat. Oke. Gini bro.